Sebagai pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu telah lama menjadi simbol kekuatan dan pertahanan negara tersebut. Namun posisi ini juga menjadikannya target utama bagi musuh-musuh Israel. Pada hari yang mencekam itu, Netanyahu tengah berada di kediamannya, yang terletak di kawasan paling aman dan paling terlindungi di Israel. Namun, bahkan benteng pertahanan ini ternyata tidak kebal terhadap ancaman yang datang dari musuh-musuh Israel. Sebuah rudal yang sengaja ditargetkan kediaman Netanyahu berhasil lolos dari deteksi sistem keamanan canggih yang telah diterapkan. Rudal ini diduga telah dirancang sedemikian rupa agar tidak terdeteksi oleh perangkat-perangkat keamanan konvensional, menunjukkan tingginya tingkat keahlian dari pelaku di balik serangan ini. Suara ledakan dahsyat mengguncang kediaman Netanyahu. Ledakan tersebut cukup kuat untuk merusak sebagian bangunan dan menimbulkan kebakaran yang hebat. Seluruh wilayah sekitar kediaman Netanyahu dikepung oleh asap tebal dan pecahan bangunan. Situasi yang sangat kacau ini menimbulkan kepanikan luar biasa, baik di dalam kediaman maupun di lingkungan sekitar. אני הולך ברחוב, אני שומע את האזעקה, אני רץ פנימה. אנחנו יודעים שאם אתם הולכים למרחב הבטוח הקרוב ביותר אליכם, סיכויים טובים ביותר שלא תיפגעו. Netanyahu sendiri dilaporkan berhasil diselamatkan oleh pengawalnya sesaat sebelum ledakan terjadi. Dengan luka ringan dan dalam kondisi syok, Netanyahu segera dibawa ke tempat aman di luar kota Yerusalem untuk sementara waktu. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanan Israel dan kemampuan negara tersebut dalam melindungi para pemimpinnya dari serangan musuh. Pasca ledakan, aparat keamanan Israel segera melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi sumber dan pelaku serangan tersebut. Penyidikan yang dilakukan melibatkan berbagai badan intelijen dan keamanan, termasuk Mossad dan Shin Bet, yang segera mengerahkan seluruh sumber daya mereka untuk menelusuri jejak pelaku. Dari hasil penyelidikan awal, rudal tersebut diyakini berasal dari rentetan serangan Iran. Rudal tersebut tidak hanya dirancang untuk meledak, tetapi juga memiliki mekanisme yang sangat canggih, menunjukkan bahwa serangan ini telah direncanakan dengan sangat matang. Fakta bahwa benda ini berhasil mencapai kediaman Netanyahu tanpa terdeteksi menunjukkan celah yang serius dalam sistem pertahanan Israel. Serangan terhadap kediaman Netanyahu tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengguncang stabilitas politik dan sosial di Israel. Masyarakat Israel yang selama ini merasa aman di bawah perlindungan sistem pertahanan negara, kini merasa terancam. Ketakutan bahwa serangan serupa bisa terjadi lagi menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga sipil dan juga pemerintah. Netanyahu sendiri, yang dikenal dengan sikapnya yang keras terhadap musuh-musuh Israel, kini menghadapi tekanan besar untuk menunjukkan bahwa ia masih mampu melindungi Israel. Namun, serangan ini juga mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem keamanan negara, yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Sebagai pemimpin yang selama ini memegang kendali ketat atas kebijakan keamanan Israel, Netanyahu segera mengeluarkan pernyataan tegas setelah kejadian tersebut. Dalam pidato yang disiarkan secara langsung, Netanyahu menegaskan bahwa serangan ini tidak akan melemahkan semangat Israel untuk terus bertahan dan melawan ancaman dari luar. Ia juga berjanji bahwa Israel akan segera membalas serangan ini dengan kekuatan penuh. Namun, pidato Netanyahu tidak sepenuhnya berhasil meredakan kekhawatiran publik. Banyak yang mulai meragukan kemampuan Netanyahu untuk menangani situasi yang semakin genting ini. Beberapa anggota parlemen bahkan mulai menyerukan agar pemerintahan Netanyahu dievaluasi, dengan alasan bahwa serangan ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya sudah tidak efektif lagi dalam melindungi Israel.